Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhul mab'utsu wa huwa khair adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil akhlaqil karimah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Adik-adik peserta Pondok Ramadan SMK Islam 1 Norenan, cantik-cantik, soleha, berbinar. Ini walaupun ini suasananya rawan untuk sleepy, ya, ngantuk, tapi insya Allah karena materi kita ini unik. Uang kok unik. Iya, lucu ya, perempuan itu memang makhluk yang terindah. Ya, keren. Cantik, always senyum, be happiness ya, Saidah. Siapa yang nggak happy hari ini? Rugi dong, gak gaul. Makanya hari ini kita semua tentunya menjadi perempuan-perempuan yang selalu bersyukur. Karena apa? Secara kodratinya, ayo dong tahmid bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau menjadi perempuan ingat siapa sayang? Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, iya toh, Masya Allah. Terus kalau di Al-Quran ada juga ibunya Sayyidina Isa alaihissalam, Siti Maryam. Di dalam Al-Quran termaktub ada surat Maryam. Maka pas sekali kajian kita kali ini kalau temanya tentang fiqhun nisa dan uqudul ijen. Nah, ini fiqhun nisa itu apa? Fikih tentang perempuan, ya. Secara kodratinya kita itu kan punya kodrat apa? Hamil. Nanti itu kalau sudah waktunya, kalau sekarang kan nggak boleh, jangan pacaran, jangan nikah dulu karena belum mateng pendewasaan usia perkawinan, ya toh. Tetapi secara kodratinya sebenarnya yang dimaksud dengan baligh untuk perempuan adalah perempuan yang sudah usia 9 tahun dan dia keluar darah namanya haid. Ya, semua ini udah dewasa berarti. Udah secara biologis, tapi secara kematangan jiwa kan belum sayang. Nah makanya, terus apa ini? Uqudul ijen, uqud niku ikatan, kesepakatan, komitmen untuk dua orang yang berpasangan, suami istri, hak-hak suami dan istri, karangan Syekh Imam Nawawi. Nah hari ini luar biasa, Masya Allah, qadarullah. Semua ini itibak pada Rasulullah. Itu darah haid, ya, secara bahasa darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu dan bukan disebabkan karena suatu penyakit atau karena proses persalinan, karena wiladah, ya. Jadi darah haid ini merupakan sunnatullah. Sunnatullah itu ketetapan Allah yang setiap perempuan itu mengalami, namanya haid. Jadi haid itu darah yang mengalir, tetapi sebenarnya itu darah yang kotor. Karena fungsi ketika seseorang tidak hamil itu akhirnya darahnya yang seharusnya dimakan oleh janin tadi, dia menjadi keluar namanya darah haid, darah yang kotor. Termaktub nanti saya di ini ya, termaktub di surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa yas'alunaka 'anil mahib. Ayo bareng yuk. Wa yas'alunaka 'anil mahib. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahib. Wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn. Fa'tu fa'idha tadhahurna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka 'anil mahib, dan ditanya apa itu darah haid, ya. Wa yas'alunaka 'anil mahib qul huwa adzan, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu di fa'tazilun nisa, jauhkanlah nisa perempuan itu, orang yang kena haid, fil mahibi wala taqrabuhunna, dan janganlah mereka itu untuk didekati sampai dia itu suci. Wala taqrabuhunna, ojo didekati sampai dia itu suci. Nah, ayat ini kalau kita melihat waktu ada kaum Yahudi itu kan tidak boleh sama sekali, sampai kalau umat Yahudi itu ada orang haid itu nggak boleh makan, nggak boleh dalam satu atap rumah, maka turunlah ayat ini gitu loh ya. Jadi kenapa Islam itu datang untuk membawa keberkahan. Yang tidak boleh bagi orang haid adalah termasuk diantaranya besok kakak-kakak kalau sudah menikah, namanya kalau ada yang lewat kan sudah diajari tentang biologi kan, iya. Enake awake iki krana apa? Karena bercampurnya laki-laki dan perempuan yang mengeluarkan sperma dan sel telur. Menjijikkan apa ora ya? Engko nyapa awake kok sinau Risalatul Mahid ini tentang darah haid supaya enak lo bocah-bocah iku tapi ndak di sini. Kalau lagi haid itu wis dituwok nih ngono. Anu niku napa softteknya gitu. Lah yo, kuwi berarti enggak ngerti ilmunya belajar tentang Risalatul Mahid. Kalau ngerti, kalau yang jorok-jorok itu untuk dibersihkan, bukan dihindari. Kakakku sayang, nggih? Iya. Halo bestiku sayang. Iya, kalau sama bundanya apa juga bestian? Masa sih? Kalau gitu, ayo nanti sampai di rumah, Mama, katanya Bu Ulfa, aku harus juga sebagai perempuan mempunyai hak untuk ngerti namanya bagaimana tentang Risalatul Mahid, risalah-risalah tentang ilmu untuk bagaimana menjaga ketika kita dapat darah haid itu tadi bisa menempatkan pada tempatnya. Softteknya dicucikan dengan baik. Sesuatu yang kotor itu bukan untuk memang dibiarkan, tapi harus dibersihkan dan disucikan. Yang disucikan apanya? Nanti kita tentang mandinya ya, sayang ya. Kita orang yang lagi haid itu ojo didekati. Tapi kalau menjadi suami istri nanti boleh kalau hanya mencium, ya boleh. Kalau sudah jadi suami istri, kalau masih belum suami atau istri masa mau mencium? Terus touch tangannya boleh enggak? Enggak boleh, wong bukan murim. Tapi kalau pembahasan di sini kan tentang bagaimana sudah bersuami istri ini tadi. Misalnya sama ada ya orang itu yang apa ini feelingnya di ini, rasanya ini di hidung itu gampang mencium gitu ya. Temennya lagi head gitu tahu.
awakmu ngali yo kono. Jijik aku ngono iki ono kadang iku sian. Lah itu kakak-kakak juga harus hati-hati. Kalau begitu dalam satu hari ojo satu softtek terus dipakai terus. Ya. Itu harus ganti kalau memang sudah agak enggak nyaman langsung ganti. Makanya kalau ke sekolah itu anak yang baik itu yo sedia softtek ojo bangga sekolahane sing nyiapno. Ya. Itu celananya dalam supaya tidak kotor terus, dicuci yang bersih, dimolto, terus disetrika sayangku, cintaku. Sing disetrika itu bajune tok, tapi celanane dalam barang ben higienis. Bonus ini cowok ning kene ya malah bonus gak apa-apa. Ini kan ilmu, bukan ngomongkan tentang sesuatu yang tidak perlu kita perbincangkan. Soalnya dapat ilmu gini kan sama istrinya lebih humanis. Gitu. Masa perempuan gak humanis pada dirinya sendiri? Begitu dapat darah haid kuat tok ngono e. Padahal sesuatu yang kotor itu disenangi siapa? Syaitan. Terus syaitannya dari mana? Minal jinnati wan nas. Setannya itu kadang dari diri kita sendiri. Sebabnya apa? Wis glowing tok ya. Mari ngono, lek blok ngresiki softtek-e, oh no, iki jijik yo keliru. Glowing itu yo awake kudu yo glowing iya, air wudhunya iya. Tadi itu gak tak ceritani yo. Kalau jenengan tak ceritani gitu kan marem toh. Nah, Bulfa tadi itu iki rada nyimpang diri ndak apa-apa. Bertemu dengan bunyai-bunyai sepuh. Usianya itu ada yang 78, 80. Terus Mbak Ulfa ngerti mboten nyampo aku lo sampai saiki sehat iku sebab salah satunya diantara dia itu ahli jamaah. Kalau wong jamaah itu kan mesti ahli wudhu loh. Nah di akhir ayat ini itu kan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bebas dari najis, bebas dari hadas kecil, bebas dari hadas besar. Iki engko lek awake seneng tentang sinauri salatul mahid, bolak-balik kakak itu wudu. Ternyata katanya saya itu sering wudu Bulfa. Masya Allah, layakno kok ketat temen, ketate piye? Lincah tapi seruwek ngoten. Lah awake Bulfa saiki wis umur piro? Lah jenengan-jenengan kalian-kalian semua sampean-sampean ini umur piro? Hah? 18. Sekarang lama dengan orang tuanya apa lama dengan bojone sok? Yo ndak to Kak, saya jale. Saiki umurmu piro? 18. Engko nikah umur piro? Nggak tahu, ada yang 21, 22. Mari ngono, sampean kan dimek bojono. Iya toh? Iku suwi karo bojomu lho. Makanya aja sampai lek sampean, Kak, softtek-nya iki guangen pada tempatnya. Iya mah. Tapi mari ngono dituwokne nang pojokan kamar mandi. Tahu ndak? Mboten, alhamdulillah. Enek sing ngono berarti yo bahaya, ndak bahaya ta. Ini ya, wala taqrabuhunna hatta yathurun. Ya, iku mau selingane ya wae. Janganlah mendekati sebelum dia itu suci. Ya. Fa idza tatahharna, sekiranya seandainya jikalau orang yang haid tadi sudah bersih, faktu maka mongko tekanono, ditekani ya. Dan tidak boleh haitsu amarakumullah, kalau melakukan hubungan suami istri iku yo pada tempatnya neng bolongane. Maksudnya apa? Di bolongan kita itu kan ada dua, dubur dan kubul. Kok guyang-guyulan. Ono sampe lek anak lek nyapa jele mak-mak ngono kae jele enek sing selingkuh barang ngono ki sebabe apa?
Lah awake iki ngomong ning ngene iki ilmu ndak apa-apa lho, Kak. Jadi ning bolongan kuwi mang kudu lewat apa? Dubur, kudu lewat bolongan lek jangan terjadinya pelecehan seksual, you know? Saiki rawan apa ora? Masuk kemarin ada teman saya yang curhat, Bu ada begal susu, ngono jale. Lah, ya kok demok susune mari ngono mlayu. Enek ning teman saya loh. Ya, makanya kita hati-hati. Hati-hati yang namanya touch itu ya, mendemek. Touch itu ngerti enggak? Touch apa? Bahasa Inggrisnya touch itu apa? Menyentuh. Menyentuh yang bukan muhrim. Nih susu ndak boleh, pantat ndak boleh. Mau sampean disenggol-senggol cowok misalkan. Kok sampean iku senang, berarti itu penyimpangan seksual. Penyimpangan perilaku seksualnya. Lek wis wayahe, lek kuwi haknya suami istri kudu lijen tuh hak-hak untuk bersuami istri. Ya malah menawarkan diri kalau sudah menjadi suami istri. Lah, iki kan ya anu dewasa, apa dong guyang-guyu gini. Nah, jadi di Al-Qur'an sendiri bayangno to, Kak. Al-Qur'an yang begitu indah, masalah hak-hak suami dan istri itu dicantumkan. Bayangno, Gusti Allah itu ya lewat Rasulullah. Rasulullah itu ummi napa mboten? Ma makna ummi? Tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah yang menjadi teladan seluruh umat itu tidak membaca dan tidak bisa menulis, tidak bisa pada waktu wahyu pertama kali diturunkan bacaannya adalah apakah? Iqra. Iqra. Jadi Iqra itu menunjukkan bahwa ketika kalamullah diberikan, diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW lewat malaikat Jibril, maka yang menjadi alasannya adalah keontentikan, keaslian bahwa Al-Quran yang kita baca ini benar-benar kalamullah. Okay? Siapa yang menghasilkan Al-Quran kalamullah? Allah lewat risalah kepada yang menyampaikan malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, sehingga jaminan bahwa Al-Quran itu bukan kata-kata dari Muhammad, karena Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi. Kenapa ini saya kontekskan ke situ? Supaya apa? Kita itu takjub. Begitu dahsyatnya Al-Quran, semua segi kehidupan kita diatur dalam Al-Quran. Masa Al-Quran ngomong no darah hati lo yo. Begitu indahnya kehebatan Al-Quran. Ya, kakak-kakak kalau membaca Al-Quran gitu senang apa enggak? Alhamdulillah senang ya. Merindukan untuk membaca Al-Quran, mencari artinya. Ini kalau saya bacakan secara terminologi, ini di arti keseluruhan itu kalau kita membaca keseluruhan ya, itu tidak sesuai atau belum tentu per mufradatnya itu kata selanjutnya. Kadang kalau sudah dalam bentuk kalimat dalam EYD dalam bentuk bahasa Indonesia itu merupakan rangkaian yang sudah begitu indahnya. Tapi kalau kita mengartikan per mufradat itu kadang kalau di ini ya, misalkan itu kadang molak-malik. Maka kewajiban kita bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran, sebagai seorang santri harus tahu per mufradat kata-katanya. Sehingga kalau sampean mensyarahkan atau menerjemahkan itu ya harus sesuai dengan rangkaian katanya ini secara terminologi. Ya. Sekarang ini ya. Sudah ada pertanyaan? Setelah kita belajar tentang Risalatul Mahid, nanti
menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita lagi pakai softtek harus dialiri air yang mengalir, sehingga darahnya tadi yang kelihatannya coklat atau hitam itu akhirnya luntur satu-satu. Atau kamu kalau pakai membersihkan celana dalam pakai sabun yang biasa, sabun untuk pakaian biasanya tidak mudah dihilangkan. Pakai apa, Kak? Pakai sabun mandi. Coba nanti di celana dalamnya kok ada kena noda darah, itu dikasih sabun mandi, nanti hanya berapa detik gitu langsung hilang nodanya tadi. Udah gitu dibersihkan lagi dengan sabun yang lain ya. Belum pernah nyoba yang sabun mandinya? Ya, coba nanti di rumah kalau celananya dalam itu ada nodanya, dibersihkan dengan sabun mandi ya. Terus softtek yang sudah bersih tadi baru dibungkus dengan kertas yang lain, di-cap, dibuang yang lebih baik. Jangan dilempar atau sembarangan terus mumbruk softteknya. Itu nanti tempatnya setan, akhirnya terus kesurupan ngono kajali ya, naudzubillah ya. Dah, sekarang ini wanita yang haid tidak dibolehkan untuk sholat, puasa, tawaf, apalagi tawaf yang rukun itu semua tawaf, tawaf ifadah, tawaf yang utama itu ya, yang rukun haji itu, menyentuh mushaf, la yamassuhu ilal mutahharun, terus berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Maksudnya apa? Jima yang sampai masuk kelaminnya laki-laki kepada vaginanya perempuan. Kalau kelaminnya laki-laki namanya apa? Penis. Loh kok guyu toh? Ora apa-apa loh Kak. Yang ndak boleh itu lihat yang porno. Kalau kita ngomongkan keilmuan begini, kelaminnya perempuan namanya apa? Vagina. Yang tidak boleh, yang harus kita jaga supaya yang tidak boleh disentuh oleh laki-laki itu apa? Ndak boleh dicium, ndak boleh memegang tangannya karena belum suami istri. Nggak boleh. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sampean ki dilecehkan, ojo malah marem, bahaya itu nanti. Terus selanjutnya diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh mushaf langsung, boleh dengan pembatas atau dengan menggunakan media elektronik yang diniati dengan zikir. Misalkan Bu Ulfa, ini bukan Al-Qur'an secara mushaf yang di dalam HP ini. Kan kok gawa ning WC, kok gawa ning ngendi-ngendi to. Amal apa yang paling mudah sebagai seorang umat Islam membaca apa kalau lagi haid gitu? Sholawat dimanapun boleh ya. Kan kamar mandinya pun sekarang kan sudah bersih-bersih toh. Dereng. Ya, kamar mandimu kan ya wis bersih-bersih toh. Lah iya masa tidak bersih. Lah orang muslim kan an-nadzafatu minal iman. Yo sok bapak nolek sekarang ibunya atau bapaknya masih belum mampu untuk mempunyai kamar mandi yang bersih, yo sok putrane ngene-ngene iki sing daleme apik, kamar mandinya bersih. Allahumma amin. Ya toh? Terus berzikir. Misalkan hafalan pas waktu ujian, kakak-kakak, pas waktu ujian itu harus menjawab terus ujiannya pada waktu itu. Boleh enggak menulis ayat, misalkan sebutkan surat Al-Insyirah gitu, tulislah surat Al-Insyirah, sama ujiannya pada waktu itu tok, terus enggak bisa kalau tidak pada ujian itu. Diperbolehkan ya, karena ujian itu ya, daruri pada waktu itu harus dilakukan. Kalau Bu Ulfa diniati zikir ya,
Bangga Al-Fatihah, membaca doa dengan suratul Fatihah diperbolehkan. Ya, sama berzikir diniati ya. Memang ada khilafiyah furu'iyah. Khilafiyah furu'iyah itu perbedaan yang pada cabangnya, yang masing-masing mempunyai dasar. Dan jadi berbeda yang furu'iyah yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Terus tidak boleh melayani atau bermesraan, ya jelas itu tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Tapi itu kok ndek enek tak tekoni. Kalau darah yang keluar melebihi batas darah haid itu namanya darah apa sayang? Darah istihadhah. Terus batasan darah istihadhah itu sampai hari keberapa? Melebihi hari ke-15. Jadi batasannya sampai pada 15 hari. Jika ada darah dan sifatnya dalam darah haid, maka berlaku hukum haid. Namun jika tidak dijumpai, jadi ketika luka penyakit itu berarti bukan darah haid, paham ya? Nah, atau sifatnya bukanlah darah haid, maka tidak berlaku hukum haid padanya. Menurut ulama Syafi'iyah, batas minimal masa haid adalah sehari semalam, itu yang qasr, yang singkat, sehari semalam langsung mampet. Dan batas maksimalnya adalah 15 hari. Jika lebih dari 15 hari, maka darah itu darah istihadhah dan wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan sholat. Paham ya? Nah, biasanya memang kalau belajar Risalatul Mahid itu tidak hanya memang 1 atau 2 jam, memerlukan kita harus ada tindak lanjutnya ya. Itu kalau kakak-kakak semua sama-sama semua ini mempunyai darah yang adi. Misalkan Bu Ulfa, perawannya itu 1 sampai 7. Nah, biasanya emak-emak niku curhatnya ngaten, Bu, setelah saya itu punya anak, terus untuk menjaga jarak kelahiran itu saya memakai KB sehingga sirkulasi darahnya tidak lancar. Ada yang 3 bulan tidak haid karena ada yang kan model-model untuk menjaga jarak kelahiran atau biar menunda kehamilannya itu kan ada yang pakai suntik, ada yang pakai pil KB. Nah, itu biasanya mesti punya masalah yang perlu dikonsultasikan. Apakah ini darah haid? Apakah ini darah penyakit? Apakah ini darah istihadhah dan sebagainya? Nah, jadi perempuan ki makanya tugasnya berat, apa indah, apa unik? Unik, iya. Makhluk terindah itu, manusia yang unik itu perempuan. Golek ganjaran yo penak, lek golek neraka yo penak. Sing tukang ngrasani, tukang julid ora sampean ki Kak? Ojo to Ramadan. Tapi biasanya sing tukang julid perempuan ndak ya, tukang ngrasani, hibah. Terus mari ngono apa pilih-pilih kanca. Heeh. Lah kuwi, cuman materinya Bu Ulfa tentang haid, aku ngomongin haid aja. So lek ketemu Bu Ulfa lagi, kita adab untuk bergaul itu termasuk nggak boleh memilih-milih teman, tuh nggak boleh, nggih. Oh, kamu bukan bestiku, awakmu nggak level sampai aku, berarti kuwi nggak gaul. Islamnya belum sempurna itu, lek menurut saya. Sebabnya yang wong Allah saja itu dalilnya bagaimana? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kok lek kakak-kakak hari ini wis sinau Risalatul Mahid terus sik beda-bedakno iki awakmu duk koncoku, duk levelku, kuwi dosane
dosane gede loh Kak. Sebabnya apa? Padha karo menyepelekan haknya orang lain. Lah kita itu manusia apa bukan? Humanis apa enggak? Lah jadi kalau ada orang yang suka julid, terus suka marah-marah, terus tukang menyepelekan orang lain, nah itu berarti dia kurang ngerti tentang ini tadi, arti sesuci yang sesungguhnya. Sesuci yang sesungguhnya itu apa? Ya itu tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yo dalil kabeh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi ini ya Kak ya. Siap? Siap menjadi anak-anak yang solehah cantik? Pokoknya Bulfa bilang cantik, ngono ya padha nggowo ya seneng. Aku ya seneng kalek sama niku seneng ngono. Makanya hari ini kita bukan belajar yang kotor-kotor, justru kalau kita belajar bagaimana bisa membersihkan dari yang kotor tadi menjadi perempuan yang cantik. Inner beauty, cantik wudhunya, cantik tutur katanya, resian, mesti disayang. Kalau disayang Allah, disayang orang tua, ya toh? Ridallah fi ridal walidain. Lek begitu sama ndak usah nyuwun duit, mesti Kak uang sakumu habis. Nah, Kak sama niki mang piye kok nduwi ngarane kok rewesian? Iya Bu, udah diajarin Bu Ulfari Salatul Mahid. Top markotop nilainya langsung 9. Nah, ini kelihatan wajahnya itu, wajah-wajah berseri-seri. Ini ketutupan apa ini? Tiang enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ilmunya nyantol. Selanjutnya, indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir. Seperti sampean itu pernah enggak gatelan terus warnanya itu agak kayak umbel gitu ya? Itu namanya apa? Keputihan. Itu diobati apa enggak? Ngono ki enek sing ndak mau matur ibuke to gurune ngoten. Lah iya, lah nyapa kok ndak gelem matur? Kalau punya masalah-masalah yang agak nyeleneh hubungannya dengan reproduksi, ya mulai bagaimana menjaga kesehatan vagina, menjaga mulut rahim, makanya softtek-nya itu kelihatannya kan di luar Kak yo. Jenengan itu loh, sampean itu loh pakai softtek kan di luar, ndak dimasukkan gitu loh. Nah, itu sebenarnya kalau saman itu berkotor-kotor beberapa jam memakai darahnya saman itu nempel, ya, nempel itu akan akhirnya saman kena apa? Kanker serviks karena kotor tadi. Makanya softteknya harus sering kali diganti, gitu. Atau sesekali juga kalau sudah di rumah, ojo nggak pakai celana dalam, ya. Masa tidur mau pakai celana dalam? Ya harus istirahat. Kalau ke sekolah pakai celana dalam. Kalau di rumah, padha karo gini loh Kak, mahram itu gini, halo. Sama-sama saudara laki-laki itu kalau auratnya perempuan ya, terlepas yang tentang haid ya, aurat perempuan itu kalau di rumah sampean dilihat auratnya perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali kedua wajah dan kedua tangan, telapak tangan, bukan kedua tangan, telapak tangan. Nah, ini misalkan saudara laki-lakimu sama lagi santai, lo masa jilbaban neng omah, nggih? Maksudnya apa? Ya santai aja, itu ndak apa-apa. Saudara laki-lakimu melihat
melihat auratmu itu ndak apa-apa. Cuman ya harus ada etika. Masa dari kamar mandi wandu antok, ipil. Takutnya malah enak tamu ngono iki Kak ya. Lah ini kudu hati-hati, ya. Halo. Kak. Kalau tidur itu ya harus dipakai bajunya, ndak boleh terus ning omahe dhewe terus telanjang bulat itu yang nggak boleh. Telanjang bulat itu yang nggak boleh. Mesti harus ada, misalkan cuman bajuan, kaosan, terus misalkan cuman sak dengkul gitu, boleh. Misalkan saudaranya laki-laki kok lihat gitu, boleh ya. Nah ini indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau terjadi lendir putih seperti keputihan yang keluar dari jalan rahim. Namun bila tidak menjumpai adanya lendir putih ini, maka bisa dengan mengeceknya dengan menggunakan kapas tusih yang dimasukkan ke dalam vagina, disenggolno. Benar-benar kapas itu tidak terlihat sifat dan zatnya dari darah tadi. Oke, paham ya? Oke. Oke, sekarang nifas. Haidnya sampun, sekarang nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Tidak ada batas minimal masa nifas. Jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti, maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci. Coba sekarang siapa di antara kakak-kakak ini yang sudah ngerti niatnya mandi besar? Monggo berdiri. Nawaitul husla lirafa'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Bisa dimahsuskan misalkan gini, nawaitul husla lirafa'il hadasil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Itu dimahsuskan ya, untuk lebih hati-hatinya ya. Terus selanjutnya, ulama Syafi'iyah mayoritas berpendapat bahwa umumnya masa nifas adalah 40 hari sesuai dengan kebiasaan wanita pada umumnya, namun jika batas maksimalnya adalah 60 hari. Jadi nanti kalau ada waktu suatu saat kita bisa telaah bagaimana tentang sifat darah, ada berapa dan sebagainya ya. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kakak-kakak semangat. Jadi nanti kita lebih kepada hak dan suami istri, termasuk Kak, kewajiban seorang suami itu ngajarin istrinya tentang hukum darah haid ini. Tapi pertanyaannya, apakah di masyarakat kita sudah terbiasa? Apakah setiap suami itu bisa mengajari istrinya tentang ilmu tentang Risalatul Mahid? Belum tentu. Makanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk mempelajari ilmu ini supaya menjaga tentang toharohnya. Ya toh? Jadi seorang suami harus menyuruh kepada istrinya untuk talabul ilmi tentang masalah ini, karena dia sendiri tidak menguasai ilmu untuk tentang haid ini ya. Nah sekarang untuk tentang haid dan dasar hukumnya, nanti kalau kita pertemuan yang akan datang bisa kita mempelajari tentang sifat dan darah haid. Sing warnane merah itu darah dam qawi apa dhaif. Nanti seperti itu. Lek qawi ki piye sifat darah dan sebagainya, ngaten nggih. Nanti bisa juga konteks as for me.
Yuk dicatat HP-nya Bu Ulfa. Nanti beberapa di medsosnya Bu Ulfa, Saman bisa mempelajari apa yang sudah diungkapkan Bu Ulfa lewat medsos, lewat YouTube. Nanti untuk berikutnya insya Allah saya akan membahas tentang ini. Jadi lek kok puter bulan baleni karo turu sik ngrungokne suarane Bu Ulfa. Ya toh? Ya, Saman ki yo awean ngono cah. Awean apa cetil? Aku ki ndelok ning medsos apa jenenge teman-teman itu mosok like-nya itu cuman 4 yo. Ada tugas dari Bapak Ibu guru ngono ki yo gak gelem ki modokan like ngono ki pripun jane. Padahal kan erane kakak-kakak kan generasi Z, muga-muga engko lek awake iki lek memono dimintai sedekah ngono ki ya aja cetil-cetil Kak. Nggih. Wes dicatat dulu nomornya Bu Ulfa. Nanti kalau konsultasi tentang Risalatul Mahid atau apa ngoten tentang perempuan ya. 082 33 66 71 867 ya. Dah sekarang kita close dulu materi kita tentang darah haid. Sekarang kita hak-hak suami, kewajiban dan hak suami istri. Coba sekarang kembali ke diri kita. Pertanyaannya gini, sudahkah kita itu adil pada diri kita sendiri? Oke. Kenapa kita belum adil pada diri kita sendiri, malah disuruh adil pada orang lain? Bertanya itu ya. Sudahkah diri kita adil pada diri kita sendiri sebelum adil pada orang lain? Saya tanya. Yang kedua, kita hidup ini punya masalah apa enggak? Tetapi kita lebih baik adalah jangan memberikan masalah kepada orang lain dan bisa menyelesaikan masalah hidup kita sendiri sebelum menyelesaikan masalah hidup orang lain. Benar apa enggak? Oke. Sekarang kita tentang hak dan kewajiban suami istri. Saya tanya kepada kakak-kakak semua. Kak, kalau sampean ini minta sesuatu, mau iuran, mau apa, itu kalau ngerayu bundanya lebih deket apa enggak? Deket dong ya. Kalau mau beli make up, mah uangku habis gitu. Masa sih ada yang jawab golek dhewe kan ya enggak tahu. Masih itu tanggung jawab orang tua. Haknya anak-anak itu apa? Betul, meminta. Haknya orang tua memberi. Haknya anak haknya orang tua, haknya itu kan kewajiban. Haknya orang tua, anaknya menjadi anak-anak yang selalu mendoakan soleh dan solehah. Sebelum kita belajar tentang hak kewajiban suami dan istri, ya toh? Kadang-kala dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, ya, ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ngerti? Berkata yang lembut, enggak berkata yang kasar, terus selalu mendoakan, selalu memberi maaf kepada anaknya, anak selalu mendoakan kepada orang tuanya. Terus ada juga nilai-nilai bermusyawarah. Begitu sampean ya sudah besar, hanya orang tua adalah menikahkan. Kalau sudah sampai pada kematangan jiwa, kematangan fisik, haknya anak adalah untuk dinikahkan. Kewajibannya orang tua adalah menikahkan. Perjalanan pernikahan itu tidak hanya pada saat fall in love. Apa Kak? Tidak hanya pada fall in love.
cinta kasih yang tulus, ya wadud ya. Tetapi juga kasih sayang itu diungkapkan dalam kebutuhan nafkah. Nafkah itu zahiran wa batinan. Mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan nafkah yang layak. Tetapi di kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan. Bar ngono ijaban ujuk-ujuk ngajakne sidang. Berarti ilmu agamanya, kesabarannya, ilmu untuk menghargai sesama istri, wa ashiruhunna bil ma'rufnya belum begitu kuat difahami. Maka ketika seseorang sudah balik, mencapai kedewasaan secara biologis, tentunya kakak-kakak semua harus menyiapkan, kita itu siap atau sudah dewasakah untuk mampu menyelesaikan masalah. Gitu. Kadang karo bojone ngono ki malah ngepekno. Nek karo wong liya basa. Sampean ini kalau di rumah basa napa mboten? Inje. Kak, ditimbali. Jawabnya gimana? Weh, rasane sejuk, Masya Allah. Tepuk tangan untuk anak-anak SMK Islam Nurenan. Sholihah. Lek ngentot gak kerungu sampean. Etika termasuk ngentot barang ngoten ya etika. Nyuwun sewu, Bah, kula tak ngentot riyen. Ora brut ya. Ya, aku ngentot ya. Ngalih ngoten. Ya, sama ibunya juga gitu. Ma, aku kentut dulu. Tadi sing bau itu aku loh, Ma. Jareke ora usah muni. Aku makane ndak matur. Guyonane Kak ya. Terus membiayai istri. Nah, iki bahayane iki Kak. Akeh perceraian iku lek wis wong loro omah-omah dilalah kersane Allah ya. Sing istri kuwi mang pinter kerja. Lek wis nikah kuwi mang harta berdua tadi miliknya suami dan lek istrinya kok mendapatkan gaji atau sumber nafkahnya kok lebih besar, maka itu dikembalikan, dimusyawarahkan, komitmen, ojo sampai menyia-nyiakan suami. Kalau sudah menikah itu istri itu milik siapa? Suami milik siapa? Hartanya suami istri berarti hartanya siapa? Iya, sama-sama, kecuali ada kesepakatan misalkan ada hitam di atas putih di pengacara, itu kan tergantung pada akadnya. Akad itu apa toh? Kesepakatan. Lek sama ridho untuk tidak usah, misalkan besok iki pamakno iki mobilku ya, pamakno ya wis Dek kuwi iso lek pamane enek apa-apa kuwi mobilmu. Nah, itu namanya akad. Tapi lek ndek enek akad, ya awakmu mas nikah kuwi wis akad. Tapi lek wong ngerti, makane lek wong ngerti kuwi dadi wong wedok kuwi ya kudu sami nang watok naning garwane inggih dalem, kecuali kalau suaminya tadi njlumprung neng maksiat, ya sampean kudu ngomong. Lek ngono kuwi jenenge menyalahi aturan Allah. Misalkan sampean didol ning bojomu ngono, nglayani suami orang. Lah kuwi ndak boleh itu, seperti itu. Nggih. Terus memberi mahar, mas kawin, itu kewajiban siapa? Haknya siapa? Istri. Tapi lek pamakno mahar iki lek zaman saiki tidak mempresentasikan menghormati istrinya, yo mas yo
saumpama sak miningno piye ngono lek sampai perempuan. Sebenarnya kan kembali itu tadi sepakatnya berapa kan itu. Tapi lek wis ikhlas 50.000 barang lek wis ikhlas yo malah engko bar nikah ditukokne mobil ngono malah aman. Wis mak iki mobil atas namamu ngono. Tapi bukan mahar tapi hadiah namanya. Terus yang selanjutnya mengajari masalah yang berkaitan dengan haid, itu tadi yang sudah saya paparkan. Taat pada suami yang bukan tentang perkara maksiat, tadi mengajar apa yang dibutuhkan tentang fardu ibadah dan sunnah. Dan Dani kadang-kala kita sebagai istri, halo, tidak sholat jamaah angel misalkan istrinya itu. Nah ini ibadah sholat maktubah atau sholat fardu dan juga sholat sunat lainnya. Sekarang hak dan kewajiban istri kepada suami. Bergaul dengan baik dan pasrah taslim kepada suami. Kalau kita sami'na wa ata'na, kita itu percaya banget pada suami kita. Tahu enggak Kak, biasanya ada statement gini, berhasilnya suami tidak terlepas dari orang yang di belakangnya atau orang yang menjadi istrinya. Pernah dengar? Jadi seorang suami yang berhasil itu karena ketaslimannya itu tadi. Istri wis pokoknya hakul yakin bojoku ki imam, walaupun mungkin di kenyataannya mungkin dia lebih, mungkin secara kedalaman keilmuannya dia lebih pintar si istri, tapi si istri bisa menempatkan cara ngomongnya hak suami di istri tadi dilakukan dengan begitu baik. Jadi suksesnya dalam keluarga tadi, ya. Kalau di dalam rumah tangga itu biasanya terdapat pertengkaran apa tidak? Mesti ada sesuatu yang berbeda. Tetapi di situ sudah ada manajemen. Kalau istri yang baik, maka didengarkan dulu apa sebenarnya kritikan atau nasihat suami tadi. Ternyata dia kok marah-marah misalkan. Itu cara menjawabnya bagaimana? Coba nanti kalau ibu sama bapak lagi bertengkar, Bu ibu, kemarin itu permasalahannya itu sebenarnya apa? Cobalah, ibu tuh ngalah dulu, didengarkan dulu. Bapak itu mesti kecewa, itu mesti ada sebab dan akibatnya, iya beda? Sing mamani nyauri, sing bapak bangga ngomel-ngomel, akhirnya tidak ada kesepakatan untuk islah, sing siji bangga mendudut, sing siji bangga ngomel-ngomel, anak yang menjadi korban. Iya beda? Saman bengok terusan, iya toh? Bangga tukaran itu mama mbak ayaki, ya. Kapan nunu kuwi lek mari ngene iki aku lagi sinau bangga. Ya toh. Nah ini berarti kurang ada manajemen. Lah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tuamu, apalagi zaman ini adalah eranya era digital teknologi informasi. Zaman ojo melakukan hal yang sama. Lah mereka dideteksi. Kenapa terjadi pelecehan seksual? Kenapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Sebabnya dia dulu pernah dilakukan hal yang sama, sehingga ketika dia berumah tangga lagi, dia melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Pernah enggak menemui seperti itu? Banyak gitu. Nyatanya sekarang kekerasan dalam rumah tangga. Halo kakak, nanti tak suruh dalil ya. Ya Pak, nanti konklusinya atau reviewnya apa gitu, tak tanya misalkan. Tadi tentang apa yang menjadi kalamullah tentang darah haid tadi dimaktubkan dalam surat apa? Tersirat dalam surat apa? Coba kakak yang pakai jilbab ini 1, 2.
Coba sini, ayo harus gentle ya, sportif. Ayo sini. Nah, ini bahaya ini. Ini virus nanti kalau ndak mau. Kalau sportif mesti harus dipanggil ustazahnya atau bu gurunya. Ini contoh misalkan kalau di rumah, mungkin kakak juga gitu. Halo, iya sama orang tuanya. Nah ini jadi kelihatan nanti kalau oh ini anaknya mesti punya masalah. Nah kadang-kala coba tadi ini ya, anak-anak kalau sering di rumah dan pandai bisa menjaga diri dari laki-laki lain, termasuk ini menghindari perbuatan haram dalam perkara harta kekayaan, terus tidak menuntut suami di luar kemampuannya, tidak bohong saat haid dan sesudahnya. Misalkan pada zaman itu haid, tapi krono nyenengno suamine, sama ndak terus terang suami jenengan atau sampean ndak ngerti kalau sama itu lagi darah haid, itu bahaya. Bisa-bisa mempengaruhi janin hasil hubungan, walaupun itu hubungan suami istri, bisa-bisa anaknya itu kadangkala cacat mentalnya. Hati-hati. Jadi di dalam ma'asyiruhunna bil ma'ruf, melakukan hubungan suami istri itu harus ikhlas dan ikhlas, harus cinta dan cinta. Sebab ketika melakukan hubungan suami istri pada senang, bisa-bisa walaupun sudah menjadi suami istri, melakukan hubungan suami istri itu terasa kayak dipaksa, terasa sakit walaupun suami istri. Karena apa? Tidak sama-sama siap. Maka semua itu harus didiskusikan, diomongkan. Kalau lagi capek harus matur ke suami atau istri tadi sehingga tidak kecewa. Peh bojone sewaktu-waktu diinginkan, ya itu biasanya bisa-bisa tidak menikmati atau capek. Nggih. Nanti coba itu nanti kadang-kala ibumu sama bapak itu bertengkar masalah-masalah yang sama tidak tahu. Terjadinya perselingkuhan misalkan, itu karena merasakan nanti kalau sudah menikah itu merupakan kebutuhan utama melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau belum, berarti sampean harus defend. Defend itu apa? Membentengi diri untuk tidak melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Na'udzubillah. Ini tugas kita semua untuk menjaga kebersihan nasab. Jadi kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah itu Masya Allah, ya, haramnya zina, ya, yang tidak harus dilakukan. Nah ini ya, terakhir yang menjadi review kita, ayo kita siapkan mental kita supaya apa? Kita menjadi orang yang mampu mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi itu mengetahui saya itu kekurangannya apa, saya kelebihannya apa. Setelah tahu itu, apakah kita termasuk orang yang sholihah apa tidak? Bapak ibu yang sekarang mendidik sampean semua ini termasuk istri-istri yang sholihah apa bapak-bapak yang sholihah? Mencintai suaminya karena Allah, karena takut lillah. Coba kakak-kakak yang hari ini tenanan, selama ini nanti malam coba direnungkan sendiri, dibayangkan wajahnya, raut bapaknya, ibunya selama ini, sampean itu mengindahkan nasihat-nasihat orang tua atau tidak, ya. Selama ini sholat sampean itu bolong-bolong apa tidak, selama ini sampean mengindahkan bapak ibu guru apa tidak. Itu nanti misalkan kok terus di perilakunya keseharian kok itu tadi membeda-bedakan, ini bukan level saya, ini dan sebagainya. Besok 5 tahun, 10 tahun yang akan datang,
anak-anak atau orang-orang yang sombong seperti itu akan direndahkan derajatnya oleh Allah dan dia tidak akan berhasil seperti merendahkan orang-orang. Jadi kalau kalian kok dibeda-bedakan oleh teman, itu jangan depresi, tapi alhamdulillah. Karena apa? Suatu saat nanti zaman akan lebih dimuliakan oleh Allah. Supaya apa? Tak kasih tahu hari ini ciri-ciri wanita yang soleh, merasa cukup dan menerima pemberian Allah. Jangan sampai ada anak yang merasakan kecewa dengan pekerjaannya orang tua atau malu dengan pekerjaannya orang tua. Justru kalau ada anak yang seperti itu, dia termasuk anak yang durhaka. Makanya harus bangga, ya Allah, terima kasih apapun yang Engkau berikan kepada saya, ini adalah menjadi modal saya untuk lebih berhasil. Begitu juga ketika mempunyai suami nanti, seberapapun pemberian suami tetap alhamdulillah. Makanya kenapa perempuan harus punya harkat dan martabat lewat keilmuannya, supaya mandiri. Dengan kemandiriannya dia bisa sholihah, tidak menyepelekan suaminya, tidak menyepelekan keluarganya. Siap? Siap jadi perempuan-perempuan yang sukses? Insya Allah jadi pengusaha-pengusaha perempuan yang berkah, uangnya banyak, uangnya barokah, untuk jihad di jalan Allah. Nanti kalau sudah berumah tangga menjadi istri-istri yang sholihah. Amin. Anak-anaknya gampang untuk dididik, selalu mendoakan orang tuanya. Yang belum mendoakan orang tuanya sekarang harus selalu mendoakan orang tuanya. Terus perhiasannya, tahsinnya. Tahsin itu apa? Pepaes, nggak begitu cantik, nggak begitu secara biologis, tapi dia menjadi orang yang bersyukur, menjadi contoh bagi teman-temannya untuk berkarakter, berperilaku. Tahsin, ngomongnya tidak pernah menyepelekan temannya, ngomongnya selalu yang baik-baik. Jadi ini di sini berarti perhiasannya tahsin, akhlaknya, sifat sosialnya punya, empati punya, sedekahnya bagus, seperti sahabat siapa yang hartanya dinafkahkan di jalan Allah? Sayyidina Utsman bin Affan dan juga Umar bin Khattab. Oke, pemurah, jawad, orangnya itu sangat pemurah, rahim atas harta yang dimiliki. Ibadahnya adalah berbuat baik untuk berkhidmat kepada suami. Suami yang soleh akan memberikan kebebasan kepada istrinya untuk beribadah, bisa membantu orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Keluarganya bisa terjaga, tapi dia menjadi perempuan yang bermanfaat untuk orang lain. Yang terakhir, siap menghadapi kematian. Sampai kapanpun kita mudah-mudahan selalu menjadi orang yang husnul khotimah. Marilah kita tutup pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan kita akan berkontinuitas. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali. Sebenarnya saya itu dekat sini aja loh Kak Nggih. Rumah saya di dekat SMK 1 ini ada Kendarejo, Pak Penjahit Kento itu dekat. Kalau yang rumah asli di Kedung Lurah. Kalau pengen YouTube-nya Bu Ulfa, lihat nama saya ini. Ya itu. Kalau di Facebook Mumtazah Yasmin, nomor saya sudah tak kasih tahu tadi. Kalau di YouTube Nadiratul Ulfa. Nanti sama lihat
Insya Allah untuk materi kita kali ini menggugah bagi saya. Selama ini saya aktif juga di pemerhati perempuan, bagaimana perempuan ini juga mengedepankan nilai-nilai moderasi beragama. Nanti Saman bisa join with me, join with us ya, bisa dengan kita-kita semua di organisasi Fatayat NU cabang Trenggalek atau sampai di Ranting. Monggo sampean mau berkiprah sebagai perempuan ibu rumah tangga tetapi tetap berorganisasi, pengusaha tapi tetap berorganisasi untuk melanjutkan perjuangan para pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri ya. Jadi jangan sampai lupa wasilah-wasilah Fatihah pada para muassis di Nahdlatul Ulama. Semoga kita bisa menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah sampai kapanpun. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan kakak-kakak semua. Sampean adalah anak-anak yang sholihah semua ya. Allahumma amin. Tepuk tangan untuk kalian semua. Luar biasa, pokoknya the best untuk SMK Islam 1 Durenan. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kekurangan. See you next time. Ila liqa, ma'assalamah. Selamat menanti berbuka puasa. Ya, saling mendoakan ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan wa asyar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.